Bismillahirrahmanirrahim. Tauhidul af'al dan kedua tauhidul asma dan ketiga tauhidul sifat dan keempat tauhidul zat seperti yang telah lalu sebelumnya. Dan kedua pokok yaitu dua perkara. Pertama syuhudul kafaratil wahdah, artinya memandang yang banyak di dalam yang satu. Dan kedua syuhudul wahdah bil kafarah, artinya memandang yang satu di dalam yang banyak seperti yang telah lalu sebelumnya. Wa maqamul waqafi a'la min maqamil fana'i li'anna maqamul fana'u maqamul ahadiyyah wa maqamul waqafi maqamul wahiyyah wa maqamul fana'i maqamul la wujuda illallah wa maqamul waqafi maqamul شهودك بأن وجود الله سارٍ في كل ذرة وجودي ويسمى هذا المقام مقام التجلي والظهور وهذا المقام مقام ما رأيت شيئا إلا رأيت الله معه وما رأيت شيئا إلا رأيت الله فيه وما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله وما رأيت شيئا إلا رأيت الله بعده ولكن مقام الرحمة لا يحصل إلا بعد مقام الفناء وفناء الفناء. Jangan mana ada satu lagi sini. Ayo bahasa Inggris. Artinya, saya ketahui bermula maqam fana itu terlebih mulia dan terlebih tinggi daripada maqam fana. Karena maqam fana itu maqam binasa dan hilang di bawah ahadiyah Allah Ta'ala. Dan maqam pokok itu maqam yang tetap dan kekal di dalam wahidiyah Allah Ta'ala. Dan lagi maqam fana itu yaitu maqam pandangmu bahwasanya tiada yang mawjud hanya Allah Ta'ala. Dan maqam pokok itu maqam pandangmu akan bahwasanya hawiyah Allah Ta'ala dan qayyumiyah itu sahihiyah pada tiap-tiap zatatul wujud, yakni qayyum. Bermula maqam ini dinamai maqam tajalli dan zuhur. Dan maqam ma ra'aitu syai'an la ra'aitu Allah ma'ahu, artinya tiada aku lihat akan suatu melainkan padahal aku lihat akan Allah Ta'ala itu sertanya. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah, kita masih membicarakan pada maqam pokok, pada sifat 20 yang berpaham Asy'ari, beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah bersifat pokok dengan dalil wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Nah pada sifat pokok ini bahu apa yang ulun sebut tadi sebenarnya ada yang mengatakan itu perkataan 4 orang sahabat. Satu, kata Sayyidina Abu Bakar, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah qawlahu. Di dalam ujar Sayyidina Abu Bakar, aku melihat sesuatu melainkan kulihat sebelumnya itu Allah qawlahu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah ba'dahu. Tidaklah aku melihat sesuatu, kata beliau, melainkan kulihat sesudahnya itu Allah. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah ma'ahu. Tidaklah aku melihat sesuatu melainkan kulihat sertanya itu Allah. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah fihi. Tidaklah aku melihat
pada sesuatu, kata beliau, melainkan kuliah padanya itu Allah. Ini pandangan orang makom bilang. Makom bilang. Ini pula yang dikata oleh Syekh Ibnu Arabi. Nah, makanya dia harus benar-benar istiqomah belajar ini. Kata Syekh Ibnu Arabi, wujud nyata itu tidak ada. Wujud nyata itu tidak ada. Atau bergantung pada hakikat yang wujud, yaitu Tuhan. Semua ini bergantung kepada hakikat yang wujud, artinya Tuhan. Jadi hakikatnya hanya ada satu wujud, yakni wujud Tuhan. Kalau semuanya bergantung dengan wujud Tuhan, berarti hanya ada satu wujud. Makanya empat orang sahabat mengatakan, ujar sini, kuliah sebelumnya Allah, kuliah sesudahnya Allah, kuliah pada sertanya Allah, dan kuliah padanya Allah. Nanti yang lihat siapa? Selama yang kita lihat selain daripada Allah, maka itu baru kayak apa Anda diterima orang ibadah, dan bagaimana bisa bertemu Tuhan. Karasi itu mengenai apa itu namanya? Bagaimanapun kita yang disaudarakan kasih, malah tak berkaras kacu bagus saja. Belum ada tuh orang di masjid, di langgar, di musola. Ini akibatnya dia baca, mau dibaca, nanti berkaras. Orang yang seperti ini, Pak, hatinya ini sebenarnya belum masuk nur. Nur itu belum masuk. Kalau dia mau menerima yang seperti ini, nah berarti hati itu sudah lembut. Kalau hati sudah lembut, mau nur itu masuk. Harus selalu muncul yang lulusan kitab banyak, tapi pernah mengerti kurang keras. Nanti makom bohong. Lalu bagaimana untuk supaya dalam keberadaan ini pun masih membicarakan pada wahdaniyatul zat, dari mengenal Tuhan melalui mengesahkan akan zat. Kehabisan daripada mengesahkan zat, maka orang berada di makom bohong. Kehabisan orang berada di makom bohong, maka liqa bertemu Tuhan. Nah, ini apa namanya, urutan-urutan. Sehingga kalau orang sudah bertemu Tuhan, ya dalam keadaan asa dengan Tuhan. Nah, supaya kita mencapai ini, tidak mustahil kalau Tuhan memandang. Tidak bisa membaca kitab keadaan. Nang lulusan dan nang lolosan untuk memberi kita. Kalau mesti lulus, nang lolos bisa. Tapi jangan berdalil, mau tidak, nanti bisa baca kitab juga. Baik Pak, guru akan mulai untuk bisa makhluk hingga dia mengesahkan, dan disitulah pertemuan dia dengan Tuhan. Jika bakal alam semesta, ini adalah Nur Muhammad. Allah menjadikan Nur Muhammad itu sebenarnya untuk apa? Allah akan memperlihatkan dan menampakkan akan kebesaran dirinya sendiri melalui Nur. Lalu bagaimana? Kenali dulu ini baik-baik. Nur Muhammad itu adalah makhluk pertama. Nah, kembali pulang pada sifat kita, huwal awal
dialah yang awal yang tiada berpermulaan, dia nur. Jangan dia nama. Mesti bila terjemah dia itu Allah. Mesti bila terjemah dia yakni Allah. Nah, Tuhannya dia belum bernama. Makanya bila dia baca buku Allah. Namun awal kalau di kitab bahasa Indonesia atau guru menerangkan mesti dia yang Allah. Padahal awal dia yang awal. Tuhan menamakan dirinya Nur. Nah awal itu adalah Nur. Nah Nur Muhammad ini makhluk pertama. Wal awal. Dan Nur Muhammad ini tidak lain makhluk penyebab adanya semesta alam. Kalau Nur Muhammad ini penyebab adanya semesta alam, berarti kita ada pun karena Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad ini Allah berkeinginan, berkehendak memperlihatkan dan menampakkan kebesaran dirinya. Berarti adanya kebesaran Allah. Iya namanya takbiran. Dulu sudah berkali-kali katakan, kalau dia takbiran itu ihram, maka dalam melihat nanti takbiran subhanallah, dia membahas fikih dulu. Takbiratul ihram itu rukunnya rukun kauli. Itu tidak saja benar bacaannya, benar ucapan tajwidnya, tetapi melihat dan memandang yang mana kebesaran Tuhan itu. Yang ada melihat tetap lomper apa? Belok lintas nyata. Ayo, coba kita kembali dari puasa. Nah, hari raya walitukmilul iddah walitukabbirallah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Apabila telah disempurnakan puasa sebulan penuh, maka disuruh apa? Walitukabbirallah, ayo bertakbir bersama Allah ala ma hadakum, sebagai petunjuknya Allah, wa la'allakum tashkurun, dan sebagai tanda syukur. Nah, mana hari raya takbiran, mana salaman bertakbiran, nih himu ambil puasa belum takbir tahu. Jadi semangat bertakbir ini sekalinya apa? Ampehan lapar. Orang nanti takbirakan itu kebesaran Tuhan yang nyata pada diri dan semesta alam. Ada pihak lain ampihan puasa merdeka. Ya nak takbir itu salah, luput benar, jangan lagi. Enak, nak puasa, jangan hari raya, jangan mau. Aduh, enak kali ini jaga umat. Pikirnya bujuran, tapi jangan di sini bujuran. Siangnya ya nak kisah merah tuh Nabi disuguhkan 13 tahun itu dirasain Nabi sedikit-sedikit, cuma nambahnya Nabi rasain juga. Nah air putih biasa Nabi rasain, nah air arak tidak memabukkan Nabi juga rasakan. Nah susu, nah hampir habis Nabi minum. Nah, kenapa susu jangan habis diminum? Kasihan susu mama. Kasihan susu mama. Jangan tadi habis langsung mama. Tinggal di apa? Tinggal di apa? Iya, maunya beranak. Susu kanan anaknya, susu kiri apa itu? Model kayak ada anak Arab gitu. Seperti itu.
orang. Tapi aku tahu masih ada di antara hubungan ini. Nonton orang anak, kisah-kisah menggayai anak, sekalinya menjadi seorang tutur. Aku nggak ada sini tuh. Aku ini. Jujur apa? Kisahnya tuh kayak jujur, menggayai. Jadi bisa susu. Kembali kamu takbir tadi, ya tidur benar-benar. Jadi penyebab adanya alam semesta itu adalah nur. Makanya ketika Nabi Adam paku sempurna dijadikan, Nabi Adam bertakbir, Allahu Akbar. Nabi Adam bertakbir, maka rupiah membawahi alhamdulillah. Alhamdulillah itu buat begitu Nabi Adam melihat dirinya sempurna, sudah Allahu Akbar dari Nabi Adam. Nah, kisah wajib tadi, yang kedua paham itu kisahnya. Makanya menjadi sunnah banyak bersih, mengucap alhamdulillah. Dan Nur Muhammad itu waktu sebenarnya adalah cermin Allah, cermin Tuhan, cermin Tuhan. Bagaimana ini? Nur Muhammad itu cermin Tuhan dan gambaran bagi asmanya, namanya, bagi sifatnya, dan bagi amal. Kalau Nur Muhammad itu cermin Allah atau gambaran asma, sifat, dan amalnya, bukankah Nur Muhammad sudah jadi alam semesta? Berarti sealam ini gambaran daripada ya sifat asma apa yang bernama Allah. Tidak ada wujud yang lain. Pandang orang bawah. Jadi kalau memandang ini usah lagi disebut. Harap pada sebentar pandangan. Nah, menjualkan salah-salah pandangan. Kadang-kadang baru, nama baru. Nama baru itu kita salah lihat. Bahkan bahwa Nur Muhammad ini pula yang dikatakan, yang disebut Ahmad. Ini yang dikatakan Ahmad dalam Al-Quran itu min ba'di ismuhu Ahmad itu Nur Muhammad. Nah ini juga yang dikatakan Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah utus engkau ya Muhammad melainkan sebagai pembawa rahmat. Makanan kita, dengarkan. Bedakan Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad. Nur Muhammad bukan Nabi Muhammad. Ini kebanyakan salah buruk menerangkan, apalagi maaflah. Nama bahwa Rasulullah itu bagus, tapi jangan salah menerangkan. Nur Muhammad bukan Nabi Muhammad. Jelaskan. Namun Nabi Muhammad itu juga wujud Nur Muhammad, atau Nur Muhammad menempatkan dirinya pada Nabi Muhammad. Bahkan tidak saja nur itu untuk Nabi Muhammad, seluruh alam semesta, namun yang sempurna manusia. Di antara manusia yang paling sempurna Rasulullah itu yang benar. Jelaskan. Sebenarnya Nur Muhammad. Jadi jangan salah paham. Kamu Nabi kita ya Nur Muhammad, kita Nur mana? Ayo Nur mana lagi? Maka Nur satu saja. Nah, ini yang kebanyakan sambatannya itu cinta Rasulullah, kisah Nabi begitu menerangkan
nasi bolang lalu juga. Kemudian dia bilang surga itu mesti kepala. Bilang pun ada surga itu, nyaman aja kok. Ini pada lalu alim. Terbaru aku pindah juga turun ada buat biar itu bisa marah di mana pun. Muslim mengenai ini paham kan? Jadi nama sempurna Muhammad dengan Nabi. Bahkan Pak nanti jawabannya Nur Muhammad itu padahal itu mensifati sifat Tuhan. Lalu kata lain daripada Nur Muhammad itu apa? Insan kamil. Jadi insan kamil manusia sempurna itu yang Nur Muhammad. Kena dulu nama kita kena dulu. Insan kamil itu yang nur. Nah, Nur Muhammad ini surah itu bentuk dan nuskah itu cermin atau duplikat. Nah, ini nur bicaranya. Nur Muhammad itu surah bentuk. Nur Muhammad itu adalah nuskah. Nuskah itu apa? Cermin atau duplikatnya Allah. Maka itu ada dalam dalil yang menyatakan apa? Wa khalaqa Adam ka surati, dijadikan Adam seperti rupanya dia. Nah, kalau nur itu nur tadi bentuknya Allah daripada nur Tuhan. Itu rahasia diri Tuhan sendiri. Kalau nur itu adalah duplikat, nah nurnya jadi semesta alam. Kemana aja dia memandang nang dilihat wajah Tuhan. Ada yang lain, nang dilihat wajah Tuhan. Nah itulah tatkala Nabi Isra Mi'raj yang ceritanya bertemu Tuhan, melihat Tuhan. Salaman nang dilihat Nabi ada yang lain. Bahkan Nabi sendirian sekalipun. Fa'inama huwal pertama wajhu. Itu nanti kesalahan Nabi bertemu, Nabi sudah meninggal. Dan lagi. Nah, lalu dikatakan insan kamil apabila untuk menyatakan kebenaran insan kamil bila mensifati sifat nur itu pakai ia mengetahui. Ini sifat-sifat mendengar, melihat, bahkan bicara. Nur dan sekali lagi menyesalkan paham ini. Nur tadi ada pada alam dan semesta alam. Sekarang nur itu disifati sifat Tuhan. Ini ada pada diri ini sifat-sifat. Musuh kalau beriman, ya Allah jauhnya mengaji. Dia sesungguhnya mengaji orang kampung nggak ada melihat. Lalu ikhlas, ada ikhlas. Nang kesana sesungguhnya mengaji. Dia sesungguhnya mengaji supaya tetangga pada melihat, orang kampung pada melihat. Beri kehormatan budiman orang apabila dia ini merasa bersih di sini, itu ria yang tersembunyi. Kenapa? Seorang merasa bersih. Merasa bersihnya itu dia menghendaki kadariah dia orang sekali dengan dia orang macam-macam. Nah dia itu merasa dengan tidak dilihat orang bersih amal, merasa bersihnya itu ria halus untung ini dikira dia kadariah ria. Dilihat orang keadaan, dilihat orang nama lihat nur juga, nur memandang nur. Kadang dilihat orang nur juga, nama lagi. Karena justru kemasukan hantu ini karena pandangan lain. Lalu banyak hantu yang masukkan.
Jangan mesti tampal duit pewang pada tahun ini mengaji berarti ke depan orang melihat ke pada tahun apa urusannya apa lagi ada masalah lagi dilihat ada masalah lagi karena pandangannya sudah nur tadi, nur itu bersifat-sifat Tuhan. Karena itu nur tadi insan kamil sempurna disifati dengan sifat Tuhan. Nah yang ada pada diri dia, terlebih yang ada pada diri Nabi kita Nabi Muhammad itu nur yang satu. Itulah insan kamil. Nah, Bapak Ibu, sekarang hubungannya nur tadi dengan Allah bagaimana? Nah hubungan kalau nur tadi udah jadi alam semesta, jadi bahan diri kita. Nah hubungannya lawan Allah supaya asal dalam pandangan pokok kekal baku. Begini, Nur Muhammad itu adalah nur dari nurnya, nur yang terbit daripada nur Allah. Asal. Nah sekarang Nur Muhammad tadi belum dikatakan nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Ini ada dua pemahaman. Kalau dikatakan Nur Muhammad itu nur yang terbit dari nurnya Allah, nah ini berarti arahnya atas, maksud ke atas itu pakai kue dalam pengertian yang sifatnya politik. Nur Muhammad juga dikatakan nur ala nur. Kalau diartikan kita cahaya di atas cahaya, maksudnya bahwa nur tadi menjadi semesta alam ini nur. Nah di atas keberadaan alam ini terbit dari nur Muhammad. Nur Muhammad ini nanti dikatakan nur ala nurin. Kita ini nur. Ada yang menjadikan kita, karena kita terbit dari nur Muhammad. Berarti nur Muhammad nur ala nurin. Sedangkan nur Muhammad ini terbit daripada nur Tuhannya asal. Berarti keberadaan nur itu esa dengan Tuhan. Kalau nur itu esa lawan Tuhan, kita pun esa lawan Tuhan. Itu pokok. Nah Allah bersifat wahdaniyah. Nah nur ala nurin itu nur dihadapkan kepada alam. Alam ini nur sudah. Cuma alam ini terbit daripada nur Muhammad. Sedangkan nur Muhammad harus dengan nur tidak terpisah dari asalnya. Mau terakhir, tidak terpisah dari asalnya. Kalau tidak terpisah dari asalnya, yakni dari Tuhannya, maka disinilah keberadaannya asal. Ada terpisah. Yang menjadi bingung lawan ulun itu orang yang bertahan. Ulun kadang menyembadilah tarekat satu-satu. Yang ulun katakan begini, kalau benar orang itu bertarekat, ini mencapai pokok. Kenapa? Karena pada ketika dia mengamalkan tarekatnya melalui zikir, itu sudah sampai kepada makna yang punya zikir berzikir. Namun masih ingin yang berzikir, itu kan tarekat. Itu amalan dia saja. Walau nanti amalan ini amalan tarekat, tapi pada saat amalan dia menguji, itu bukan orang bertarekat. Jelaskan. Baca dia tarekat soalnya baca, tapi dia menguji, itu pada tarekat. Baca tarekat hati jadi loh, tetapi seorang menguji berzikir, itu pada tarekat. Paham?
kita membenarkan bagaimana cara orang bertarekat, bukan cuma mengambil amalannya. Nah ini salahnya kita. Jelas sudah. Banyak nambah bertarekat, tapi ada wujud bertarekat. Wujud. Alhamdulillah. Jadi kita terpisah dari asal nur dari Tuhan. Asal nur dari Tuhan. Berarti itu rahasia Tuhan. Nah nur tadi dari alam semesta. Ya tak boleh dikatakan kita daripada nur dari Tuhan. Tetap saja ada berpisah dari asalnya. Tuhan tak mau ulang ceritanya. Kisah wabtagu ilaihil wasilah, kisah wasilah di sini perang. Nabi katakan Muhammad dari wasilah, mana kisahnya? Jika ada nur, kerana alam serta isi, padahal nur itu siapa? Kalau kita bukan siapa-siapa, maka nur juga bukan siapa-siapa. Ini adalah, ini sudah belum keras, artinya sudah bukan ya. Kalau kita ini bukan siapa-siapa, maka nur juga bukan siapa-siapa, karena kita jadi nur. Kalau nur bukan apa-apa, maka kita, kalau kita bukan apa-apa, nur juga bukan apa-apa. Karena semuanya itu rahasia Tuhan sendiri yang menamakan. Tuhan sendiri yang menyatakan di sambatannya yang mengatakan pada dalam itu sambatan. Padahal tidak terpisah dari asal. Lah. Pegang itu baik-baik, sumbernya pada terus. Nah kembali jemaah yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan perkara ini, kita juga harus memahami orang yang berada di makam bawah. Maka perlulah dia mengetahui akan bahwasanya begini Pak, Allah itu pencipta sekalian jin. Allah itu pencipta sekalian jin. Sekarang atau pencipta segala yang berzat, apa saja zat dan yang berzat itu yang menciptakan adalah Allah. Apa hubungannya nanti di sini dengan Allah? Allah itu pencipta sekalian zat atau pencipta segala yang berzat, tapi Allah bukan zat. Allah bukan zat, namun Allah itu adalah zat dari segala zat, lalu dikatakan Rabbul Izzat. Ulun akan pahamkan yang lain, maksudnya yang di atas tadi. Nur tadi ya zat, sedangkan nur ini rahasia diri Tuhan. Tuhan itu pencipta zat. Jangan dikatakan Tuhan itu berupa zat, tapi Tuhan itu sebenarnya zat dari sekalian zat, atau keberadaan zat itu mampu bersandar kepada Tuhan, yang boleh sering kita katakan Rabbul Izzat, Tuhan sekalian zat, supaya jangan menyatakan, di sini, supaya jangan kita ini menyatakan bahwa Tuhan berupa zat, berupa sifat asma dan amal. Kalau berupa zat sifat asma amal, berarti bukan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bukankah Tuhan itu Maha Esa?
disuruh makan. Namun dia tetap asa dengan zat. Nah sekarang kita kembali. Kalau apa namanya, Allah itu adalah Tuhan sekalian zat. Perhatikan baik-baik. Zat Allah itu mengacu kepada nur ilahi, nur Tuhan, pun juga mengacu kepada roh yang ada pada diri kita. Nah berarti sambatannya dibuat zat Allah. Zat Allah itu mengacu pada nur ilahi atau nur Tuhan dan roh yang ada pada diri kita. Simpelnya untuk bisa memaham zat Allah yang meliputi alam semesta disebut dinamai nur ilahi, nur Tuhan. Ini zat Allah, nur Tuhan yang meliputi alam ini, nur Tuhan itu zat Allah. Sekarang zat Allah yang ada pada diri kita, roh itu juga zat Allah. Jelas? Cuma menyebutnya berbeda. Nah sekarang begini, roh berarti pada diri dan nur ilahi yakni nur Tuhan itu zat Allah yang sama. Roh dan nur ilahi atau nur Tuhan itu zat Allah yang sama. Roh dan nur ilahi itu asa dengan zat Allah. Berarti pada diri kita ada zatnya Allah. Sedangkan zatnya Allah ini asa dengan diri Tuhan sendiri, hubungan wujud. Ayo dari sekarang supaya jangan sampai kita ini nantiasa tidak bisa lagi. Ada makhluk zat Allah pada diri kita yang roh. Ada zat Allah pada alam semesta yang dinamakan nur ilahi. Roh dan nur ilahi itu zat Allah yang sama. Roh dan nur ilahi itu adalah esa. Itu unsurnya ada di diri. Nah, bila malam nisfu sahabat kena apa biasanya ini? Jujur aja, Tuhan baik membuka 300 pintu rahmat, 300 pintu ampunan malam nisfu. Tetapi dia melihat 6 pintu rahmat, pintu ampunan itu dilihat. Nah, maaflah, kita tetap mengadakan malam nisfu, artinya peribadatan, tetapi begini yang belum maksud. Pintu rahmat dan pintu ampunan itu nur. Bila dia tidak melihat nur Tuhan, bila dia tidak mempermelihat zatnya Allah yang meliputi alam yang disebut oleh Tuhan, bila tidak melihat zat Allah yang pada diri yang roh, kayak mana dapat rahmat? Justru zat Allah itulah rahmat, justru zat Allah itulah pintu ampunan. Oh, pintu di mana dikatakan zat Allah itu rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Zat Allah meliputi alam semesta namanya nur. Pintu ampunan apa? Kan ada dalam riwayat hadis, kalau roh sudah wilayah sudah ditenggorokan, endal berger, maka taubat kada diterima. Belum berlaku. Ada riwayat, ada apabila taubat itu baik diterima apabila sebelum dia dia bertobat sebelum roh itu ditenggorokan. Apabila sudah roh ditenggorokan, taubat
Tadi apa? Ruh. Mulai ini dia mulai roh. Itu ampun, itu pintu taufan, itu zat Allah yang ada pada diri. Ya Rasul, nah kayak apa ya? Nak menunggu dapat rahmat lagi malis, ada ini. Orang awam dapat 300 rahmat, 300 ampunan, malam nisfu usia sampai umur. Udah ini makanya dikenalkan. Pian ini ketujuh mengaji fikih dia, lalu beri buku teh anak bijak. Fikihnya itu acuan gambaran. Gambarannya seperti itu, cuma hakikatnya dikenali. Oh, jangan lagi ada melihat. Sekarang Bapak Ibu, berarti ruh kita itu tidak lain, ruh kita itu besar dengan nur Tuhan. Nur Tuhan itu besar dengan zatnya Allah. Berarti kita ini juga zatnya Allah. Kalau kita zatnya Allah, berarti kita juga asal dengan Tuhan yang punya zat. Tuhan sekalian, mana zat? Itu zat. Waktu boleh bicarakan zat, makanya kalau mall, bebas sampai sama sekali. Jangan salah paham memaknai hadis tafakkaru bil khalqillah wa la tafakkaru bil zatillah. Aku tahu itu cuma salah paham ini. Pikirkan tafakkaru bil khalqillah, renungkan, pikirkan makhluk, wa la tafakkaru bil zatillah. Jangan memikirkan zat. Maksudnya apa? Kenapa zat kata Olivi jangan dipikirkan? Karena zatnya sudah ada. Lalu dipikirkan lagi, zat Allah jadi alam semesta sambatannya nur. Zat Allah yang ada pada diri kita sebutannya ruh. Kenapa dipikirkan lagi? Mungkin itu. Kalau dipikirkan ya nanti ada mana kita. Ini Tuhan gurunya sama memahami. Rasulullah ini umat dia mengambilnya dengan berapa itu menanggalkan kita ini baik sudah dipumuli memberi orang pulang modelnya tuh kalau nahan dipumuli terima kasih sadar nggak dipumuli orang terima kasih memberi menanggung begini memberi mestinya buatnya terima kasih orang tua cair dibujat dari seperti paham nggak? Itu tafakkaru bil khalqillah wa la tafakkaru bil zatillah. Renungkan makhluk, jangan memikirkan zat, karena zatnya Allah tadi sudah jadi alam serta isi disambat nomor. Karena zat Allah tadi sudah ada pada diri kita semua, dikatakan roh. Dari roh itulah Pak Bu kita bisa hidup, mendengar, melihat, berkata, bergerak, berdiam, dan berbagai-bagai. Apa lagi pikiran? Kalau dipikir orang jauh, maafnya diwujud. Aku ada mempermainkan hadis dan Quran memang seperti kebanyakan yang bisa katakan. Sudah paham? Nah, berarti tadi belum memiliki waktu zat Allah pada kita sambatannya roh. Sedangkan zat Allah itu maha suci. Kalau zat Allah itu maha suci, zat Allah pada kita roh, lalu roh itu bakal roh kudus. Jelaskan itu zat Allah. Karena zat Allah itu maha suci, sedangkan zat Allah pada diri kita itu roh, maka rohnya dikatakan roh kudus. Asal itu nanti tidak pakai berasik ini, berasik. Nah, yang bersih
wasiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah. Kadangnya pakaian yang johir, diri itu dibersihi, jangan lagi bertubuh muhadas. Bertubuh muhadas yang hancur lalu nih. Berarti kita bertubuh rohul kudus, tubuh rohul kudus itu satu. Itu jasnya Allah. Tubuh rohul kudus adalah jasadnya Rasulullah. Itu jasadnya Rasul. Nah makanya kenali Rasulullah itu. Kalau ditarik asal roh tadi, roh kudus itu jasnya Allah. Berarti kita bertubuh Tuhan. Roh kudus sendiri tidak lain itulah Rasulullah. Berarti ini jasadnya Rasul. Jasad Muhammad Rasul. Nah, kayak pada pokok. Jadi pokok itu orang tenang, melihat, temu. Kalau pokok itu bilang, Allah bukan merupakan jasad tadi. Nurnya. Saudara, kalau begitu, kalau rohnya, kalau roh asal dengan Allah, kalau roh asal dengan zatnya Allah begitu, berarti jasmani dan rohani kita asal dengan Allah. Kalau roh itu asal dengan zat Allah, karena zat Allah pada diri kita itu adalah roh, berarti roh asal dengan zat Allah. Kalau roh itu asal dengan zat Allah, berarti jasmani dan rohani kita asal dengan zatnya Allah. Zat Allah itu yang nur. Kalau alam, kalau biar alam, bagi kita roh kudus. Nah, bersih. Bersih sebelum nisfu. Nah, nisfu bersih. Rukun kita ini. Makanya Tuhan Guru malam disebut cahaya. Berapa orang anak mandai supaya jadi imamnya Allah. Mengharap umat supaya dengan guru nama imam ini kami dapat juga sealinya dan dapatnya. Kenapa imamnya mau? Imamnya itu mampu, mun imam itu mampu, jadi apa? Teler. Imam mampu. Makanya jadi diperhatikan lawan imam ini jangan memakai imam yang mampu dengan ibadahnya sholat, artinya memandanginya dulu ibadah. Mampu dengan bacaan yang bagus, mampu melihat kenabiannya, mampu. Nah kedua, kalau pasani lawan jamaah, hati-hati rata sujud terakhir. Imam pindah lawan sujud ini kau pindah itu. Bisa. Imam buka. Bisa apa yang membuat ini pindah lawas ini ada nama saya ini sangka baik berarti bacaan produksi panjang sehari ada nama orang imam kan menggawe tidak kualatnya imam kan ada jadi nanti merambut ini biar seorang itu terangnya sebaliknya bagaimana mau nyari sudah yang kembali kalau begitu Pak adanya berarti jasmani kita dengan rohani kita sudah satu. Jasmani asal dengan rohani asal dengan nurani asal dengan robbani asal dengan robbul izan.
empati wujud. Jasmani asa dengan rohani, rohani asa dengan nurani, nurani asa dengan robbani, robbani asa dengan robbul bizati. Robbul bizati itu ampunnya jasmani, ampunnya rohani, ampunnya nurani, dan robbani turni. Itu pokok. Makanya bujur kata sahabat di dalam sesuatu yang mulia, melainkan sebelumnya, sesudahnya, padanya, bahkan sertanya itu Allah. Pandangan dulu. Nah, nanti harapan Pak RW seperti ini, nanti kita hadir. Muntuan gurunya wali, pandangannya bujur besarnya. Gurunya wali, pandangannya pas selamat kita. Gurunya wali, jadi imam diterima kita. Ya balik, iya balik dulu, saya terima. Nah, makanya kenapa kita membawa anak mudah dapat pandangan. Bujur ini manusia, ini bujur manusia. Tetapi tadi manusia yang berbiasa jasmani asal dengan rohani, rohani asal dengan nurani, nurani asal dengan robbani, robbani asal dengan robbul. Makanya kita harap ini guru dibuli, guru dibuli. Berarti dia memandang guru ini kayak kita itu. Biar kita kalau beritahu belum kayak gitu. Tadi kan roh asal dengan Allah. Kalau roh asal dengan Allah berarti jasmani dan rohani kita asal dengan dia Allah. Bicara roh tadi. Roh tadi. Begini Pak. Roh jasmani itu ada pada tubuh. Ruh jasmani itu ada pada tubuh. Ruh itu sedang Allah, berarti kita bertubuh ruh. Nah, ruh jasmani itu ada pada jasmani. Nah, ruh rohani itu ada pada hati. Ruh rahmani ada pada nyawa. Ruh idobi ada pada rahasia. Ini buat. Kalau dia menyatakan ruh jasmani, ruh rohani, ruh rahmani, ruh idobi, ini nambah Muhammad. Nah beberapa ruh sambataan ini nanti pada Muhammad, nah sifatnya laisa. Jelas kan? Nanti tidak bisa diumpamakan. Tetapi ruh jasmani ada pada jasa, ruh rohani ada pada hati. Ini antara ini petang itu. Ruh rahmani ada pada nyawa, dan ruh hidup ada pada rahasia. Jasa atau tubuh, hati, nyawa, rahasia ini nanti pada akan hamba atau adam atau iblis. Berarti insan ini wujud Muhammad. Kalau dia benar-benar menampakkan, maka itu makhluk jasa atau tubuh ini kendaraan bagi ruh. Berarti Adam itu wujud Muhammad, insan itu wujud Muhammad, manusia itu wujud Muhammad. Nah sekarang bagaimana? Tadi dikatakan ruh itu besar dengan Allah ini. Ruh jasmani goib kepada af'al Allah. Nah ini makanya ujung-ujung bertamu lawan asal. Ruh jasmani Muhammad goib kepada af'al Allah. Ruh rohani goib kepada asma Allah. Ruh rahmani goib kepada sifat Allah. Dan ruh idobi goib kepada Allah. Maka disitulah diri kita ini wujud Muhammad. Muhammad asal dengan
diri pokok. Muhammad sudah panas, goib panas. Hingga yang ada cuma dia sifat asma af'al. Allah Baqo. Ini kata kawan macam gunakan keras. Gunakan. Jadi jangan pintar aja digunakan. Gunakan keras. Di mana ketemu Tuhan? Nah ini nanti dikatakan bila seseorang pengetahuannya sampai kepada Allah, maka sampailah dia kepada Allah. Bila dia pengetahuannya sampai disimpan aja disimpan, berarti sampai simpan. Namanya sifat 20 itu tidak muncul juga. Andai muncul juga, andai mengenai sifat 20 ini benar, maka sampai mengenal Allah itu disimpan aja. Jika pengetahuan kita sampai kepada Allah, maka sampailah dia kepada Allah. Kalau pengetahuan dia sampai dikasih asma yang ngarat, nah sampai situ aja. Sampai situ. Nah sampai di mana? Nah mudah-mudahan Allah Taala beri hidayah. Nah ujung-ujung sampai. Jangan ada sampai nak kayak Nabi Mi'raj. Jangan ada sampai. Jadi amalan sampai amal aja lah kan. Nya asma aja, nya sifat aja, nya sampai kepada zatnya Allah, sampai kepada sampai di mana? Nah sampainya seseorang kepada Allah ini sesuai ma'rifat. Sesuai ma'rifat. Oleh sebab itu orang yang ingin ma'rifat benar-benar harus benar mentauhidkan. Benar mentauhidkan inilah yang dikatakan tauhid hakiki. Hakiki sebenarnya. Tauhid, nah kayak apa supaya tauhid mentauhidkan yang benar? Kalau tauhid ini benar, maka ma'rifat. Kalau ma'rifatnya benar, maka sampailah dia kepada Allah. Tauhid hakiki. Maaflah yang belajar tauhid, maaf, tauhid yang hakikinya bagaimana? Biar waktu belajar tauhid itu kan belajar sifat Allah. Nah berarti sampai sifat dia. Tauhid hakiki itu paku begini, mentauhidkan. Tauhid hakiki adalah mentauhidkan diri kita, mengasahkan diri kita kepada Allah zahir batin. Zahir hingga benar-benar bertauhid, kadang lagi merasa berjadi bebatin. Nah ini tauhid. Amun pian mengenal Tuhan gimana caranya? Nabi aja pernah ditahuni, ya Rasulullah bagaimana biar mengenal Tuhan? Awal tu ya Rabbi, aku kenal dengan keberadaan Tuhan itu. Keberadaan Tuhan ada pada diri Nabi itu, ya nur. Nur itu menjadi itu zatnya Allah pada diri kita terus. Nah, kenali ya situ. Ayo, kenali itu dari situ. Jadi tauhid hakiki dari apa? Adalah mentauhidkan diri kepada Allah, mengasahkan diri kita kepada Allah. Allah zahir bagi zahir. Nah lakunya kayak apa caranya? Hari-hari kemudian kita ini cuma kan paham tadi. Cara mentauhidkan ini begini. Ini zahir badannya. Yang zahir atau badan ini membawa yang batin. Nah, di bawahnya terus yang batin. Yang zahir berupa jasad, yang batin berupa ruh. Pelaksanaan tauhid itu, Pak, jangan cuma di mulut baca kitab, praktek, kenyataan, realitinya apa? Yang zahir membawa yang batin.
Begitu yang zahir dia rasakan membawa yang batin hingga bangun tegak benar-benar yang batin tadi dan berdiri sendiri. Kalau kata-katanya mungkin tidak akan coba rasa. Dia terjadi ke bahasa kampung, bahasa kampung. Mun kada nyawa setelah dia nanti ambil sebenarnya itu mun kada nyawa ambil. Satu. Yang kedua, kalau hendak membawa badan jangan tertinggal bawa nyawa. Nah, sekarang berarti yang zahir membawa yang batin, jasad membawa roh. Jangan tertinggal nyawa lagi hingga rasakan benar-benar yang batin itu tegak dan berdiri sendiri. Kenapa? Ini cuma membawa. Dia ada ke sini mengendaraan lawan mobil. Yang zahir mobilnya, yang batin dia mengendarainya. Rasakan bagaimana, jangan motornya bilang dia memandang motornya, dia nanggarai. Coba seorangnya yang ada seorang motor berkenaan, jelaskan itu tegak dan berdiri sendiri, itu pelaksanaan tauhidnya. Jelas? Nah, rasakan dulu. Itu nampak muncul, rasakan wujud tegak dan berdiri sendiri. Yang zahir membawa yang batin hingga guna bertauhidnya bagaimana? Akan tegak dan berdiri sendiri yang zahir ini. Siapa yang bawa kendaraan dia kendaraannya? Ada teman juga. Ayo, biar banyak yang nyaman. Mobil yang bagus. Ada yang bawa apa? Nah, ini. Disinilah kita rupa air sebenarnya dari awalnya yang tiada berawal sampai akhirnya yang tiada berakhir, tidak pernah berpisah lawan Tuhan. Ada pernah pisah. Tak ada pernah berpisah dari awal yang tiada berawal sampai akhir yang tiada berakhir. Lalu bujurakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dibujurakan kita ini jat Allah. Amun biar kada ingat boleh kata kalau ini jadi akan belum jat Allah. Jelaskan. Kada nang mati mau kubur di mana nang batang kubur? Semuanya mana? Kau tak mau kubur di sini di mana kau? Bila di situ batang kubur akan ada. Jadi akan kita ni jat Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kembalikan jadi jat Allah. Kita ini nur Tuhan, maka jadikan lagi kembalikan nur Tuhan. Kita ini rohnya Allah, maka kembalikan lagi jadi rohnya Allah. Jelaskan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka biar mengingat mati kita dari ingat lagi mati. Amun bikin pikirannya mati. Hendak makan ini kesalahnya tapi mati. Minat amal terus hendak berjalan jalanan pada beli ada kalau bina mati. Naik pesawat kalau bina terbakar pesawat. Naik kapal kalau bina tenggelam. Naik motor kalau bina berjalan. Bagian naik sini di rumah pas kebakaran. Apalagi juga menyatakan mati. Orang wajib ini kembalikan dulu nyaman hidup. Di mana nyaman hidup? Tegak dan berdiri sendiri nang jat Allah, nurnya Allah, roh Allah. Nah kita, menikmati itu
dirasakan orang ke sini, nah mobil dibawa ke sana kemari, nah ini mobil, ini kendaraan di sarananya, nah dibawa ke sana kemari, ada orang membawanya, nah itu nyentir, aduh bisa merah, merahnya itu, tauhid hakiki. Kalau sudah tauhid hakiki, maka tadi akan mencapai ma'rifatun nafsi. Apa ma'rifatun nafsi? Mengenal diri sebenarnya bahwa dirinya berasal dari Allah. Nah ini ma'rifat, bahwa dirinya itu berasal dari Allah dan senantiasa tidak pernah berpisah dengan Allah. Ada pernah berpisah, ada berpisah dan padahal dari Allah. Nah membuat kita terpisah lawan Allah ini apa? Ayo bang, begitu dia itu merasa ada terpisah, itu otomatis ketika kita ini merasa ada, merasa berbuat, itu otomatis terpisah lawan Allah. Mudah-mudahan jangan usia habis umur kayak itu. Biar banyak ilmu, biar banyak amal tak bisa, biar amal sembahyang merasa sholat, sembahyang beribadah itu tak bisa. Hidup dia sudah tak bisa, tak bisa terpisah kalau ini makanya kalau kita bisa begini, itu kesannya tuh baik menuntut lawan jasa menuntut juga lawan saling menuntut. Nih dulu tadi yang tak bisa, murid yang tak bisa jangan, pokoknya dibawa terus mulai dulu sampai ujung lagi. Jangan bisa-bisa. Asal begini. Apabila sekali lagi dan hari belum minta maaf, bukan memaksakan dia memaham. Apabila sudah benar-benar jasmani asa dengan rohani asa dengan nurani asa dengan rohani, maka bilanya sudah asa Allah lah namanya. Kalau sahabat aku itu Allah, nah pancangin kamu begitu. Itulah Allah namanya, barulah bersifat ketua. Selama belum asa, jangan ngaku-ngaku. Pantas saya ada asanya, ada yang dipujinya, yang ada. Pantas saya ada asa, ada yang disembahnya dan bersembahyang, yang ada asa. Tapi apabila sudah asa, Allah lah namanya, dan barulah bersifat ketuhanan. Jelas? Cuma dulu kita melajari keyakinan di luar harus Allah atau menjadi Allah itu kepintaran, berlebihan dulu pintarnya. Sekadar kita benar mengetahuinya dan mengembalikan hak Tuhan. Jelaskan nomor nama Allah, bedakan nama Allah, nama Allah, bedakan. Dikitnya bedanya beda tipis. Yang ada asa, orang itu ada asa, pantasnya dengan disembah, orang harus sholat, yang ada asa. Orang itu ada asa, orang yang berpikir pantas dengan dipuji, benar kan? Tapi kalau susah asa, yang punya puji, yang punya zikir, sholat Tuhan memujinya sendiri, memuji bagi. Kalau sudah asa, Allah SWT. Maka bersifat ketuhanan lagi. Mana sifat ketuhanan? Yang ada pada diri sifat itu. Nah ini yang sunahkan saya hanya mengerti. Terus akan sabar artinya syariat yang ambil lemah. Tetapi kalau syariat sembahyang puasa jangan lupa puasa 7 hari
Aku pun 2 hari ini tunggu foto dari semua penampilannya. Walau itu sekali raya masih asli dia balik. Supaya kurang puasa perlu yang makan minum aja nggak boleh ada di sambatannya asal mau benar kalau pintarnya perlu dia kadang boleh makan minum ya tapi rokok ada di dalilnya mereka rokok itu kiasnya minum belajar kias usul fikih dipelajari memang ada dalil rokok. Nah, rokok dimasukkan ke dalam perkara kias minum, jadi akan puasanya merokok. Mentang-mentang dari dalil rokok, puasa di obat, orang dia rokok belum puasa tapi tahunan. Nah, sebungkus yang biasa hari-hari kan, bapaknya sama dibungkus. Puasa bisa 3 hari ada sini mana tetangga bisa bungkus lebih muda ini malah anure malah pikir nafas malah pikir nafas lainnya jangan bikin aku sebentar bikin aku mau nih lah jangan ulang-ulang negara itu boleh berpintar pada guru merasa pikir nafas menikah dan kayak itu lulus apa nah kembali lagi di mana lagi kesan gerak jasmani dasar itu dari rohani berarti ini gerak rohani dari nurani berarti ini gerak nurani daripada rohani berarti ini gerak nur Tuhan. Nah sekarang tadi awalnya gerak dari mana? Gerak jasmani nanti lihat itu sebenarnya daripada gerak rohani. Gerak rohani daripada nurani, gerak nurani daripada rohani. Sekarang jasa dia ini merasa berbagai-bagai, merasa ada. Cuma rasa yang ada pada jasa, rasa yang ada pada jasa ini paham rasa rohani, rasanya nurani. Sedangkan nurani itu tidak lain Allah sendiri. Berarti kita sebagai siapa di sini? Jelaskan. Jangan menghayal lagi. Bila kita salah menilik di situ akan tak terpisah. Tapi terus dia sukanya terpisah. Mencoba untuk bersihin gerakan berpikir nanti. Ini dinamakan untuk kenapa karena berzikir sekarang tergantung lawan sipil saat itu apakah dalam keadaan asah atau terpisah. Jelaskan. Orang sedang meninggal dalam keadaan sujud ini kasat mata bagus, tetapi apabila dalam ibadahnya dia merasa ada yang disunat tak bisa dia sendiri ada jadi mewengi nah kalau sudah demikian di mana saja kapan saja dan apa saja yang kita perbuat dan lakukan selalu bila serta Allah ada gampang. Yuk silakan nampak cari untuk anak istri mudah-mudahan lancar barokah rezekinya. Nah karena sudah serta Allah. Yuk ibadah. Ongkosnya bikin dibujuk itu ibadah. Karena sudah serta Allah. Kalian rombal ini harus dimau
tadi kan baru datang speaker dari sebelumnya itu jadwal sebenarnya harus jelas, tetapi tidak bisa juga jadi 8 saja. Yang 8 itu berupa akhirnya karena belum pernah. Makanya tadi bisa maaf kalau suaranya agak serak-serak saja. Tapi itu masih mau jadi masih nyanyi dikasih dalam kolom. Oleh karena aku jadi sampai nyanyi lagi. Aku film 10 punya nilai dan punya misi dan jadi minta maaf tolong jamaah undangan tidak bisa menunaikan satu kedua Pak Bu tolong mengerti keadaan dulu bila belum ada awal tidak bisa jangan kadang-kadang suruh fajr oke ini kan berarti menjelaskan yang kadang-kadang ada yang menunaikan dulu langsung kepentingan dulu kelimanya jadi dia mengerti karena yang belum hadapi jamaah umat belum banyak kalau belum sehat yang belum mengerti jadi tolong dipahami dimengerti. Ada yang Bapak Ibu sedikit lagi bahwa untuk bisa mengenali ruh susah. Jadi ruh itu tidak lain rasa itu perwujudan ruh. Kenapa? Karena dua-duanya tidak berjasa. Dua-duanya tidak berjasa. Jadi rasa yang ada pada kita itu perwujudannya ruh. Perwujudannya ruh. Nah rasa itu bukan lawan Tuhan. Rasa itu bukan lawan Tuhan. Karena rasa itu perwujudan ruh. Sedangkan ruh itu adalah nur Tuhan yang dijatnya Allah yang asal dengan terus. Bukan tak. Untuk itu Bapak Ibu, salawat ini jangan tidak dibaca. Boleh dia menggunakan ya Ahmad, ya Muhammad, salimna bi ihsanika Allahim atau sallallahu Muhammad, sallallahu Ahmad Muhammad mau tahu itu kan tadi dikatakan ruh jasmani ada pada tubuh berarti Muhammad nama ruh tadi Muhammad nama tubuh bakalan Adam atau insan atau manusia benar yang dibilang belum nama kakak tajali wujud hayat tajali wujud berupa wujud hayat tajali berupa wujud hanya hayat tajali wujud berupa wujud hayat itu siapa? Hayat suka dan lain berarti tubuh kita hati ini bukan rohani ada pada hati benar hati hayat tajali ilahiyah hayat itu kata lain nur Muhammad itu nur Tuhan atau nur Tuhan asal Allah ruh rahmani adanya pada ruh rahasia wujud berarti ini rahasia nur. Kalau rahasia nur berarti rahasia Allah. Kalau ini rahasia Allah berarti ini rahasia Tuhan karena asalnya sekarang rahasia dari mana? Ruh
sirnya Allah. Rasulullah itu sir Allah, rahasia. Karena itu kalimatnya kan Muhammad Rasulullah, Muhammad sama dengan Rasul sama dengan Allah. Muhammad jasadnya, Rasul nyawanya, Allah rahasia. Apabila dikatakan Muhammad sudah berhubung, Muhammad begitu berhubung karena Muhammad, sedangkan Muhammad itu Rasul, Roh itu dari Nur, Nur itu Rasul. Kalau sudah dia berhubung Nur, Rasul tadi otomatis dia adalah asal dengan Allah, karena Nur itu Nur Tuhan. Muhammad Rasul, Muhammad Rasul. Semuanya punya keberadaan terus dinamakan Adam. Apa namanya insan? Hati disebut Adam. Nyawa atau ruh dikatakan Muhammad. Rahasianya Allah itu as-Samad as-Samad. Untuk insan, untuk ada lain Adam. Bini Adam ada lain. Wujud Muhammad adalah rahasia Allah. Cuman berubah dalam keberadaan, berubah bentuk, berubah nama. Kalau ada yang membahas Tuhan berubah-ubah, inilah makna tanzih dan tasbih. Tanzih, pahami? Tanzih ini Tuhan tidak berbentuk dan tidak berubah. Namun yang tanzih, yang Tuhan tidak berubah, tidak berbentuk, tidak berbeda, tidak bersifat dan berbagai-bagai, ini dia mampu dikenal. Lalu begitu ini dikenal, dia berupa bentuk, kemudian apa namanya hias dan lain sebagainya. Lalu sebutannya tasbih. Jadi tasbih lawan tanzih Tuhan, wujud dan itu ada bentuk-bentuknya. Itu tanzih. Tetapi yang tidak berbentuk ingin tidak dikenal sehingga menyatakan diri dalam perubahan bentuk. Papanci ini tidak berbentuk, ingin dia dikenal jadi piring. Jelaskan ini mendekatkan contoh. Lalu dengan ada paham Allah dipadamkan Allah, ya manusia dipadamkan Allah, ini ada di belum adalah Allah dikenal. Dikenal ada paham. Jadi orang-orang yang pakai ada mengaji tasawuf satu, ini ada mengerti. Nama masyarakat sasar, iya ada pernah belajar. Itu masalahnya. Kadang mengerti, kadang pernah belajar. Lalu apa sih? Kadang mau belajar, apa yang sasar itu iya deh. Sesuatu Tuhan mulai bagus, pasti. Jadi jangan. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah. Untuk pertemuan malam ini kiranya cukupkan sampai di sini dulu. Namun sebelum kita berdoa, perlu sampaikan bahwa pengajian kita juga satu kali pertemuan minggu depan. Jadi juga satu kali pertemuan di minggu depan. Mudah-mudahan kita semua diistimewakan. Dan yang perlu sampaikan lagi yang kedua, bahwa Majelis Abu Saifah itu mengadakan perjalanan ibadah umroh di bulan Oktober, tepatnya 14 Oktober. Siapa Bapak Ibu sekalian yang ingin ikut, daftarkan dari sekarang, karena nanti Bapak Ibu sekalian terakhir untuk membuka pendaftaran bulan Agustus. Karena mana? Apa namanya, masalah keuangannya juga harus selesai, paspornya juga harus apa namanya sudah dimiliki, dan manasik serta lainnya perlengkapannya juga harus sudah diterima. Nah nantinya Pak Insya Allah urun sendiri yang membimbing dan
muslimat yang ingin ikut silakan. Tapi soal nanti belum akan mengajarkan manasiknya secara zahir yang sudah sering kita dengar, juga hakikat yang ada pada. Nah, juga perlu sampaikan terima kasih kepada para panitia yang sudah membantu setiap pengajian dan para jamaah juga